Selamat datang di kompetisi wirausaha juragan Zaman Now. 3 calon juragan akan mempresentasikan usaha dan produk mereka di hadapan para panelis. Kuahnya enak ya? Mas Reno, Kenyal. Pak Irwan, Mie enak. mie ya. Jadi kita bikin oseng mercon untuk dijual dalam kemasan. Food blogger itu sangat signifikan. Iya, betul. Nggak. Betul. Artinya Apa? jantungnya kan. Iya, Tapi betul. udah berhenti, tapi Iya. dibiarin berhenti Iya. gitu. Fokus go to marketnya yang mana sebetulnya? Yang mau dikejar duluan? Seperti kopi-kopi kekinian. Jadi yang mana yang tadi Egypt, sekarang kopi kekinian? Mampukah peserta membuat para panelis terkesan dan berhasil mendapatkan tambahan modal ataupun investasi? Dan ini dia ketiga calon juragan hari ini. Halo pemirsa, bersama saya Yohana Margareta. Selamat datang di kompetisi wirausaha juragan Zaman Now season kedua. Saatnya UMKM naik kelas. Pada hari ini ada 3 calon juragan yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka. Dan langsung saja kita akan mulai dengan peserta pertama dari tim Coach Peter Shearer. Silahkan Coach Peter. Terima kasih. Peserta kali ini adalah sepasang kakak beradik yang banting setir dari karyawan FMCG ternama menjadi pengusaha bakso. Keisengannya dalam meracik bakso dan menjual bakso rupanya mendapat respons positif dari para pelanggannya. Berbekal keyakinan pada produknya, maka lahirlah bakso keju Greenfield. Seperti apa bakso keju Greenfield? Kita saksikan video ini. Halo, nama saya Devina dari Bakso Keju Greenfield, bakso sapi yang dibuat dengan bahan-bahan yang tersedia di dapur ibu-ibu. Bakso kami harganya sekitar 28.000 sampai 33.000 untuk per mangkoknya. Dan untuk kemasan vakum kami sudah lengkap dengan semua kondimen yang dibutuhkan untuk membuat satu mangkok bakso lengkap. Bakso ini siap dalam 7 menit sehingga bisa langsung dinikmati dan bisa melanjutkan hari-hari dengan bahagia karena makanannya menyenangkan. Arahan dari Coach Peter adalah untuk bagaimana membuat bakso keju Greenfield ini bisa sesuai dengan target marketnya dan bagaimana kita bisa membawa bakso keju Greenfield ini sesuai dengan grab and go sehingga benar-benar bisa dinikmati di saat yang terbatas dan oleh orang-orang yang memang ingin menikmati makanan enak tapi dalam waktu terbatas. Saya Devina Dan saya Dita. kami dari Bakso Keju Greenfield, Siap jadi juragan Zaman Now. Perkenalkan, saya adalah Devina Triksi, saya adalah founder dan ini kakak saya Dita Juliana selaku co-founder dan kami memiliki satu bisnis partner system operation bernama Ricky Andriama. Bakso yang banyak tersedia di market adalah bakso polos dan bakso urat aja. Sehingga saat itu kami mencari kombinasi isi yang paling cocok nih yang dimasukkan ke dalam bakso kami. Dan find out kalau keju bertemu dengan daging bakso kami itu rasanya pas banget. Jadi lahirlah bakso keju waktu itu. Nah, challenge-nya apa sih untuk kondisi masa ini? Setelah kami berdiskusi dengan Coach Peter, kita find out kalau sebenarnya keju itu bisa menjadi major turn off untuk orang-orang yang nggak suka keju. Jadi either love atau hate. Begitu mereka tidak suka untuk masuk ke dalam toko bakso keju untuk lihat ada apa sih di situ, udah pasti nggak mau gitu. Jadi kita juga sadar marketnya bakso jauh lebih besar daripada market bakso keju. Untuk menjawab challenge yang ada itu, kami sepakat untuk melakukan rebranding dari Bakso Keju Greenfield menjadi Bakso Tuan Muda. Bakso Tuan Muda. Daging banget. Cara baru makan bakso untuk masyarakat sibuk masa kini. Ada beberapa varian bakso, yaitu premium melted cheese, bakso polos atau halus, bakso rawit keju, bakso cheddar cheese, bakso urat, bakso sosis sapi, dan bakso smoked beef. Jadi nanti dengan
rebranding bakso Tuan Muda, bakso tipe apa yang akan di-push? Bakso tipe generalnya yang polos dan urat. I see. Karena memang saat ini itu juga menjadi second perform SKU gitu setelah si premium melted cheese. Jadi memang teksturnya juga udah besar untuk bakso tanpa isian kami yang marketnya jauh lebih besar. Kalau buat saya sih, sebetulnya ini saya ya, kalau memang punya bakso keju dan produknya keju, justru ini sangat intuitif gitu. Orang tahu yang mau beli bakso keju, bakso keju. Kalau yang memang nggak suka bakso keju, memang bukan target segmennya. Boleh dijelasin nggak? Jadi sebenarnya gimana nih bakso keju dan bakso Tuan Muda ini kalau dua-duanya ada, Ya. Gimana manage dua brand aja juga kan bukan hal yang mudah ya. Iya, awalnya ya nggak berani gitu, gila aja bikin another new brand gitu. Tapi memang setelah dibuka dengan lebih jelas lagi, marketnya bakso keju jadi lebih segmented, kemudian target marketnya juga berbeda. Ya, saya beranikan diri akhirnya oke, kita coba develop dari kesempatan Juragan Zaman Now ini, kita melakukan untuk coba rebranding. Kira-kira seperti itu, Mbak Dian. Untuk rebranding itu kan sebenarnya bukan keputusan yang mudah. Jadi harus dipikirkan masak-masak gitu. Karena menurut saya justru bakso keju Greenfield sudah terkenal soal bakso kejunya. Harusnya itu yang menjadi differentiation mereka ke depannya. Kalau memang ada bakso yang lain, saya rasa keputusan untuk rebranding itu harus dipertimbangkan masak-masak lagi lah gitu. Ya, secara indirect, market anak-anak yang mereka sudah bangun hilang, market housewife hilang. Jadi rebrandingnya udah bener, tapi kayaknya target customer rebrandingnya yang menurut saya perlu diperhatikan kembali. Memang sebenarnya bakso keju itu akan tetap ada. Untuk brand baru ini kita memang mulai usahakan, tapi kedua brand akan tetap ada. Saat ini memang kalau kita bicara branding masih sangat awal karena ini sesuatu hal yang baru dan masih perlu di research lagi. Nah, yang jadi concern saya adalah satu, saya nggak ngelihat ada diferensiasi yang kuat yang kita temukan waktu awal kita melakukan proses kurasi awal ya. Di pelataran, di mana bakso ini diposisikan untuk yang ramah untuk anak, kalau tidak salah ya, kemudian juga konsumsi keluarga, which is itu strong positioning banget. Ya, akan make a difference dengan bakso-bakso lain yang ada. Ini tidak muncul. Kedua tadi, problem di mana, ganti branding, that's another things. Ya, walaupun saya setuju dalam konteks itu, tapi itu akan membuat pekerjaan yang tambahan. Ya. Nah, yang ketiga juga bakso ini tidak ada unsur wow-nya. Artinya wow faktor atau wow effect di mana kita akan membicarakan, wih bakso ini apa gitu ya. Jadi ini penting banget ya buat teman-teman UMKM bahwa kita harus punya sesuatu yang membedakan signifikan produk kita, brand kita dengan orang lain, dengan brand lain, dan itu kuat. Sangat betul sekali yang baru kita dengar dari Pak Rex. The key is directionnya kemana? Dan menurut saya, again sharing lebih niche lebih baik daripada you go wide, because everywhere you have, the more you look, the more there's bakso everywhere. Jadi lebih baik niche and deep daripada wide. Tentunya rebranding terjadi kalau kita melihat brand kita tidak cukup kuat diterima di penetrasi di market. Jadi kita harus melihat dulu kompetitor ataupun similar business yang lain. Kedua, kelemahan atau kekurangan kita dalam memproduksi ataupun memberikan pelayanan kepada publik. Yang ketiga tentunya suatu exercise yang baru untuk bisa mendapatkan angin yang segar untuk produk itu sendiri di para konsumen. Investasi yang kami propose adalah senilai 130 juta rupiah. Pembagiannya adalah terbesar di sewa tempat 1 tahun sebesar 46%, kemudian marketing dan advertising juga sebesar 23%, kemudian pembuatan booth 19%, dan juga perlengkapan dan bahan baku senilai 12%. Tadi dibutuhkan dana 20% untuk markom, marketing untuk produk ini. Kiatnya apa? Udah pernah dibicarakan, udah direncanakan atau masih hanya as a budget? How do you differentiate yourself nantinya
menjadi bakso yang betul-betul tuan muda itu tadi? Iya. Oke, jadi sebenarnya perbedaan konsepnya dengan bakso-bakso lain pada umumnya sebenarnya ada di grab and go konsepnya. Saya tetap ingin menghadirkan bakso ini untuk grab and go tapi tanpa menghilangkan kenikmatan makan bakso. Karena diskusi dengan Coach Peter, buat saya makan bakso itu nggak bisa grab and go loh, harus duduk, dinikmati dan lain sebagainya. Saya bilang, kita akan coba dengan konsep baru, jadi ini benar-benar bisa dibawa, either dia makan di tempat, duduk, atau dia sambil jalan untuk dipegang seperti ini dan makannya either dengan garpu atau bisa ditusuk. Karena benar-benar untuk ditujukan orang-orang yang memang sibuk, jadi waktunya cuma sedikit untuk makan, tapi supaya mereka bisa makan makanan yang memang mengenyangkan dan memuaskan. Oke, baik. Terima kasih untuk tim Coach Peter dengan baksonya yang enak sekali, Ibu Devina dan juga Ibu Dita, dan juga para panelis untuk saran dan juga masukannya. Nanti kita akan lihat apakah memang tim bakso kita pada hari ini bisa meyakinkan para panelis untuk memberikan tambahan modal dan juga investasinya. Namun kita tunggu nanti di saat-saat diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih untuk semuanya. Silahkan kembali ke backstage. Kita akan nantikan nanti peserta calon juragan yang kedua. Kita udah jawab yang terbaik yang kita bisa. Kita jelasin untuk rencana bisnis kita dan panelis sepertinya suka ya sama baksonya. Melihat respon dari para panelis tadi yang ragu pada saat sesi tanya jawab, jujur saya agak pesimis. Tapi rasa itu lumayan hilang setelah pada saat sesi tanya jawab dan kemudian ada sesi mencoba konsep baru dari bakso Greenfield, yaitu yang grab and go. Ternyata ada respon positif dari para panelis. Semoga respon positif ini bisa membuahkan hasil berupa investasi kepada bakso keju Greenfield. Komen pertama nih yang dikomentari apanya? Daging ya. Daging ya. Kuahnya enak ya. Mas Reno? Kenyal. Pak Irwan? Mie-nya enak. Mie ya. Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach Dewa. Ya, siapa bilang bisnis itu harus selalu tentang modal besar? Bagaimana sosok dua adik kakak ini, dia mulai bisnis dengan modal yang sangat minim, sisa saldonya waktu kerja ada di angka 1,5 juta doang, bahkan meninggalkan utang yang sangat besar. Tapi karena perjuangan yang luar biasa, nggak putus asa, bangun bisnis dengan produk susu nabati. Bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia dari Bogor. Usaha saya ya ini brand Me Time Fresh, yakni produsen susu nabati dari ragam olahan superfood. Kenapa sih kita ngambil konsepnya susu? Karena susu itu disukai oleh seluruh kalangan dan segala usia. Jadi di Me Time Fresh ini memang fokusnya itu di minuman ya. Jadi ada susu almond, ada susu kedelai, ada green juice ya, juice series lah ya. Target marketnya yang memang orang-orang yang aware dengan kesehatan pastinya. Lebih banyak dicari oleh ibu menyusui dan ibu hamil, juga untuk orang tua yang peduli dengan kebutuhan nutrisi mikro anak-anaknya. Segmentasi produk itu akan menentukan positioning. Positioning akan menentukan campaign marketing kita kayak apa. Dan campaign marketing akan menentukan keberhasilan kita dalam menjual. Saya Dia dari Me Time Fresh. Saya siap menjadi juragan zaman now. Perkenalkan, saya Dia dari Me Time Fresh. Natural plant-based milk, your Me Time best friend. Stay happy, keep healthy, Me Time aja dulu. Produk kami ada ready to drink dan juga almond milk powder. Namun yang akan kita highlight ini di ready to drink. Dan untuk yang almond milk powder ini secondary produk, kita akan melihat respon pasar terlebih dahulu nantinya. Seperti itu. Nah, untuk revenue-nya sendiri di rata-rata di 2002 ini per Oktober itu di 25 juta per bulan. Dan untuk actualnya pencapaiannya di 300 juta per Oktober.
Nah, untuk kebutuhan dana sendiri kita offer kita belum berani untuk meminta investasi karena memang kita lagi pembenahan. Kita mencoba untuk mature dulu, kita bisa untuk setting lagi, kita reborn. Makanya kita paling butuh di dana 45 juta untuk dana hibah. Kebutuhannya untuk sewa lapak booth di teras minimarket. Terus untuk pembelian booth-nya itu sendiri sekitar 5 juta, raw material, human resources, marketing, digitalisasi. Kenapa bisa di 13 juta? Karena kita mau pakai chatbot dan WhatsApp Business API. Nah, revenue modelnya atau bisnis modelnya, jadi kita ada manufacture dan pembukaan outlet. Manufacture itu sendiri kita concern di B2B atau kita penetrasinya di agen-agen saja. Jadi kalau ada yang mau reseller bisa langsung ke agennya. Produk presentationnya seperti ini atau yang langsung minum? Langsung minum seperti ini. Okay. Iya, seperti itu. Tadinya yang boba itu modelnya mau seperti kopi-kopi seperti itu ya. Cuma kan biar kita samain aja, jadi bentuknya jar. Mungkin saya mau tanya dulu, mau ke arah rejuve dengan model-model begini, atau mau ke arah ya katakanlah susu Mbok Darmi, Haus dan lain-lain? Enggak, seperti rejuve. Kalau ke arahnya seperti itu, investmentnya akan cukup tinggi, ya, karena risk bisnisnya yang begini. Satu, ini harus ada izinnya sampai BPOM. Jadi nggak bisa di packaging begini aja sebetulnya. Saya justru ngelihatnya sebetulnya marketnya jauh lebih besar seperti booth outlet, tapi seperti Mbok Darmi dan lain-lain itu akan sangat scalable sekali secara market ya. Harapan kedepannya sih memang pengennya sebenarnya seperti kopi-kopi kekinian. Jadi yang mana yang tadi rejuve, sekarang kopi kekinian? Ya, memang sebenarnya kadang-kadang teman-teman UMKM ini kalau menceritakan semua jadi kesannya menarik. Nah, nanti pelajaran utamanya adalah ketika kita bicara ke investor, itu fokus itu akan sangat penting. Karena fokus itu tajam dan membuat seluruh kompetensi dan kapasitas kita itu memang diarahkan untuk berkembang ke satu hal dulu sebelum nanti kemudian bisa berkembang ke banyak hal lain. Ya, di poin itu sebetulnya. Iya, sebenarnya memang itu isu dari dulu deh, fokus gitu ya. Sebenarnya planning yang mau diambil sebenarnya tadinya itu udah sesuai dengan apa yang panelis katakan gitu. Cuma itu tadi, mungkin ini pelajaran besar buat saya untuk harusnya lebih percaya diri lagi ketika mau ngambil keputusan dan mau mempresentasikan apa yang ada di pikiran kita. Karena kadang masih banyak pertimbangan sih. Sekarang pembeli terbanyak itu dari mana? Dari ibu-ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, kalau tadi Pak Rex tanya bisnis yang mau kemana, sekarang saya tanya fokus go to marketnya yang mana sebetulnya, yang mau dikejar duluan. Karena kalau semua, ya semua pasti ada yang beli gitu, tapi mana yang mau difokusin? Yang paling realistis, yang paling memang bisa kita kejar itu di sistem keagenan. Ketika sudah ada validasi dari market bahwa selama ini customer terbanyak adalah ibu-ibu menyusui, mereka juga melakukan pembelian ulang karena kan dalam waktu lama ya, mereka dari mulai hamil sampai menyusui. Saya rasa itu satu segmen target yang harus mereka kembangkan. Menurut saya yang mereka lakukan sekarang malah jadi menghilangkan keunggulan dan segmen target mereka yang sudah terbangun dengan baik selama beberapa lama ini. Pembelinya adalah ibu-ibu yang ingin memboost ASI. Apabila outlet, tergantung ini mau bukanya di mana. Kalau mau buka di dekat-dekat area yang seperti brand-brand yang menjual produk bayi dan di mana ada ibu menyusui atau mau melahirkan, itu make sense. Tapi kalau enggak, resikonya terlalu tinggi. Menurut saya bisnis model yang mengenerate revenue dari keagenan itu lebih aman. Ya, tadi yang disampaikan sama Kang Rex, tadi ada teman-teman yang lain juga sebenarnya udah saya tanyakan juga. Jadi memang isunya itu adalah ketika menggunakan 3 jenis produk berbeda, minuman saset, ready-to-drink sama satu lagi awalnya konsepnya nggak gitu tuh, yang boba tuh, yang diseduh itu. Otomatis game-nya beda semua. Ya. Kamu harus pilih salah satu yang mana yang difokusin. Yang menarik lagi nge-track database ke belakang historikalnya itu ternyata orang-orang pembelinya itu kebanyakan ibu-ibu yang itu rata-rata beli karena aksi booster. Wah, ini menarik lagi datanya gitu. Jadi artinya kan orang tuh beli bukan lagi karena healthy, umum common healthy. Tapi yang memang gue sebagai emak-emak mungkin ya, yang pengen kebantu ini gue beli deh gitu. Termasuk bis modal tadi ya, apa kekagetan buat
memang isunya mereka di bagian ini. Cuman posisinya tadi mereka punya semangat untuk menaikkan produknya ini, cuman lebih ke fokus aja mungkin ya, yang lost fokus tadi gitu. Saya appreciate ketangguhan untuk memulai ini karena nggak gampang di market yang evolving and again saturating dengan kondisi market kayak today. So I think saya yakin you believe in your product. Saya yakin pelanggannya ada. Correct me, you're already doing 300 lebih turnover, taking it to a 3.3. Take a step back. Look apa yang dari semua ini yang tadi dibicarain yang you want to focus dulu. And then grow it from there. Kalau kita mempunyai banyak ide, terus kita tidak bisa menjabarkan satu persatu, akan terjadi confusion dalam arahan kemana bisnis kita akan bawa. Jadi kita akhirnya lupa akan kekuatan produk itu sendiri yang paling dekat dengan kita. Karena market itu sangat luas, jadi saya ingin mereka bisa melihat lebih deep daripada lebih wide untuk bisa memperkenalkan produk yang kuat. Setelah itu baru mendevelop ke diversifikasi yang lain dalam produk itu. Oke, baik. Semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk calon juragan nomor 2. Terima kasih ya untuk Mbak Anissa dan juga Mbak Dia dan juga Coach Dewa termasuk juga panelis. Terima kasih sudah memberikan masukan dan juga inputnya untuk calon juragan nomor 2. Baik, ini tadi adalah penampilan presentasi dari calon juragan nomor 2. Nanti kita akan lihat apakah panelis teryakinkan dan akan memberikan investasi dan juga modal tambahan untuk mereka. Kita tunggu nanti diskusi selanjutnya dan langsung saja silakan kembali ke backstage. Kita akan tunggu peserta nomor 3. Thank you banget buat para panelis, masukannya sangat berarti banget. Buat Kang Dewa juga, aku banyak belajar juga dari Kang Dewa. Pokoknya semuanya deh, makasih banget. Sebenarnya rada challenging. Kenapa rada challenging? Karena pada saat menampilkan itu memberikan sebuah banyak opsi untuk produk yang memang disajikan. Membuat akhirnya mereka juga galau juga, bingung dan nggak fokus. Jadi isunya adalah di bagian fokusnya tadi. Selanjutnya pemirsa, kita akan lanjutkan calon juragan yang ketiga untuk melakukan presentasi selanjutnya. Siapakah dia? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Tom MC Ifle. Silakan Coach. Pandemi telah menghancurkan banyak bisnis, termasuk bisnis dari calon juragan kali ini. Tapi mereka adalah orang-orang yang tangguh, mau berjuang dan berkreasi menciptakan makanan yang nikmat sekali. Oseng-oseng sengkel. Dan ini adalah oseng-oseng spesial karena ada merconnya. Mari kita sambut Tias dan Mbak Sukma dari 4 Saudara. Halo, nama saya Tias, saya dari 4 Saudara. Produk kami adalah oseng mercon daging sengkel sapi dan rendang daging sengkel sapi. Oseng mercon daging sengkel sapi ini merupakan makanan khas tradisional Yogyakarta. Begitu pula dengan rendang daging sengkel sapi merupakan makanan khas tradisional Padang. Oseng mercon daging sengkel sapi memiliki 2 tingkat kepedasan, yaitu level pedas dan level sangat pedas. Yang kedua, rendang daging sengkel sapi juga memiliki 2 tingkat kepedasan, yaitu original dan pedas. Harapan saya mengikuti Juragan Zaman Now adalah agar produk kami bisa menjadi lebih baik dan dikenal oleh masyarakat luas, dan pada akhirnya akan mendapatkan investasi daripada panelis. Halo, saya Tias dari 4 Saudara. Saya siap menjadi Juragan Zaman Now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membangun usaha 4 Saudara ini di tahun 2019 itu ketika perekonomian kami berada di level terendah. Usaha suami saya bangkrut dan kami struggling selama 1 tahun bagaimana mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Kenapa oseng mercon? Karena oseng mercon ini merupakan salah satu makanan favorit saya dan suami. Jadi kita bikin oseng mercon untuk dijual dalam kemasan. Dan kenapa 4 Saudara? Itu karena diambil dari jumlah buah hati saya. Anak saya ada 4 waktu itu tahun 2019, tapi sekarang sudah 5 ya Pak, Bu.
Oke, jadi dan takdir berkata lain, tahun 2021, tahun lalu suami saya meninggal dunia. Jadi kami pikir ini adalah salah satu legacy ya, semacam warisan yang harus saya teruskan sampai anak cucu saya nanti. Oke, sekarang permasalahan yang kami hadapi itu adalah marketing yang tidak konsisten. Kemudian yang kedua, kapasitas produksi yang terbatas. Selama ini kami maksimum satu hari itu kapasitas produksi kami hanya 90 bungkus. Yang ketiga, umur produksi yang kurang panjang. Dan ini kurang lebihnya laporan laba rugi kami dari tahun 2020 sampai 2022. Di awal 2020 itu penjualan kita bagus. Dan memang di tahun 2021 itu terakhir-terakhir setelah almarhum kakak saya, suaminya Mbak Ica itu meninggal, kita penjualannya agak sedikit menurun. Dan kita sempat di awal 2022 itu, awal tahun itu kita sempat vakum. Sebelum almarhum suami meninggal, apa yang beliau suka lakukan yang hari ini tidak bisa dilakukan? Jadi waktu dari pertama itu kita marketingnya itu lewat food blogger. Dan itu hasilnya signifikan sekali buat kita. Mbak Tias barusan bilang food blogger itu sangat signifikan. Iya, betul. Artinya jantungnya kan, iya, tapi betul. udah berhenti, tapi dibiarin berhenti gitu. Jadi maksud saya adalah karena saya ibu rumah tangga, jadi pemikiran saya itu kadang suka terbagi antara kebutuhan rumah tangga saya, anak-anak saya dengan kebutuhan bisnis saya. Jadi mana dulu yang saya dulukan? Saya agak mendapat impression timnya tuh cukup pasif, udah tahu apa yang dilakuin tapi nggak dilakuin. So menurut saya itu bukan ya di menunda-nunda pekerjaan iya, tapi ada alasan yang cukup baik lah menurut saya. Jadi kalau diaktifin lagi, diproaktifin lagi apa yang harusnya dilakukan, meng-hire tim yang cukup, meng-outsource produk dengan baik dan bisa target marketnya balik lagi kembali apa ya dengan data yang sudah mereka lakukan 2 tahun ke belakang, I think it's an easy game. Keadaan sekarang, ya produksinya 90 per hari. 20 bungkus per hari. Kapasitas ya. Itu udah kepake semua. Are you making 90 atau berkurang atau di bawah itu produksinya? Currently? Ya. Ya berkurang. And then demand-nya tadi saya dengar 100 itu yang terakhir sebelumnya. How far are you from there? Very far, because karena kami dulu bertiga, it should have been 3 of us. Right. Sekarang berdua, it's like that we lost 1 leg. Right. Jadi kami. So kewalahan demand sekarang. Kalau demandnya mungkin kalau bisa diproduksi akan bisa mensupply demand. Iya. Bisnis mesti dilihat aspek manajemennya dan strukturnya sehingga bisnis itu berjalan tanpa perorangan yang dapat merubah arah ataupun growth daripada bisnis itu. Kalau saya ngelihat ada sedikit yang menarik dari kategorinya, oseng mercon. Oseng mercon itu sudah cukup well known lah, maksudnya sudah cukup dikenal. Ya, jadi agak sedikit beresiko ketika munculnya rendang. Satu lagi, kalau kapasitas produksi, kalau memang fokusnya adalah jualannya retail B2B atau B2C, B2B itu misalnya ke warung-warung, ke resto dan lain-lain yang pengen jual oseng mercon ya. Kalau B2C bisa aja bikin cloud kitchen, join dengan cloud kitchen yang mereka running memang itu, sehingga kita butuh cuman mensuplai barang, right? Outsourcing. Nggak usah produksi sendiri. That's not your game. Ya, banyak tempat sekarang di mana ini bisa di-outsource. Ya, jadi kita tidak perlu lagi produksi. Fokusnya bangun brand, channel jualan. Ya, bisnis bukan dimulai dari produksi, tapi dimulai kalau ada yang beli. Jadi saya lebih cenderung menyarankan untuk rendangnya dihilangkan dan fokus pada kata-kata oseng merconnya. Kenapa? Karena ini sifatnya lebih nasional. Ya, tidak dimiliki dalam tanda konteks satu daerah aja. Dan juga kalau rendang itu banyak pemainnya. Ya, banyak yang jago-jago, yang kuat-kuat. Yang which is itu juga dari faktor kompetisi jadi akan
membuat brand ini jadi kesulitan. Tapi kalau segment shop, nah ini brand yang menarik yang bisa dibangun dan menjadi satu kategori yang fokus di dalamnya. Tadi kan bilang bahwa sebagai ibu rumah tangga jadinya kadang tidak mendahulukan bisnis sama keluarga. Itu saya bisa relate sekali karena as a woman entrepreneur, sometimes perempuan itu harus fill all the roles. Harus jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik, jadi pengusaha yang baik, jadi adik, anak, dan segala macamnya. Jangan sampai ada bisa ini mengutamakan bisnis, ini mengutamakan keluarga. Karena dengan adanya bisnis ini juga kan buat keluarga kan. Betul. Dan the other way around. Banyak usaha yang SDM-nya hanya tidak terlalu banyak gitu kan, karena yang penting kan kita bekerja secara efektif dan efisien. Karena itu harus dicari cara bagaimana supaya kita bisa fokus ke beberapa aspek kehidupan kita. Salah satu caranya yaitu tadi, tidak semua bisa kita kerjakan sendiri. Seperti apa nih Coach kemudian mendampingi dari tim ini untuk ya ayo kita benar-benar harus bisa ekstra fokus seperti yang disampaikan oleh Teh Dian tadi. Walaupun mungkin ada beban gitu. Seperti apa nih tipsnya yang disampaikan? Tidak ada pilihan sebenarnya. Untuk Tias dan Sukma nggak punya pilihan. Either dia stop the business atau dia push through. Itu dua-dua nggak ada pilihan. Ya, karena nanti kan investasi atau modal yang diberikan ini kan juga harus meyakinkan, bisa nggak kalau aku kasih modal, kamu benar-benar bisa fokus menjalankan. Jangan-jangan nanti galau lagi. Nah, itu gimana? No. Coba. Silakan. Saya yakin. Dengan jika ada tambahan modal atau investasi itu pasti saya investkan ke market dan saya akan membuat tim yang bisa mensupport penjualan kami. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Tia dan juga Sukma. Terima kasih untuk presentasinya, untuk Coach Tom juga sudah mendampingi sedemikian rupa dan para panelis sudah memberikan input dan juga masukannya. Nanti kita akan berdiskusi apakah nanti para panelis akan setuju nih memberikan modal tambahan ataupun investasi kepada Ibu Tia dan juga Sukma. Namun kita akan lihat dulu seperti apa nanti diskusi yang sangat menarik dari para panelis. Untuk itu silakan kembali ke backstage. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk panelis Juragan nomor 3. Banyak masukan dari Coach Tom yang kita tuangkan di presentasi hari ini dan itu sangat amat membantu. Sangat amat membantu. Dan itu kayaknya sefrekuensi sama judges sama panelis. Presentasinya bagus, banyak penempatan strategi yang disampaikan dengan baik dan memang komitmen untuk mengembalikan kejayaan 4 saudara seperti tahun 2019 hingga 2021. Enak sih sebetulnya. Enak. Kalau ininya sih enak. Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Investasi yang kami propose adalah senilai 130 juta rupiah. Kita paling butuh di dana 45 juta untuk dana hibah. Dengan jika ada tambahan modal atau investasi itu pasti saya investkan ke market dan saya akan membuat tim yang bisa mensupport penjualan kami. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? I try to help 3 lah. I don't think we need to leave. I don't know. Gua sih enggak. Ya 24,3 oke, marketing sisanya untuk outsource. Susah sih kalau gue sih tiga-tiganya tuh sulit. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Kita akan langsung saja panggilkan ketiga calon juragan untuk masuk ke studio. Oke, saya mungkin dari tim Devina dan Dita ya. Bakso Tuan Muda, rebranding dari bakso keju Greenfield. Ya. Jadi kita ngelihat pasar bakso itu luar biasa besar. We believe that. Ya, artinya Devina dan Dita udah pada market yang tepat sebetulnya. Tapi isunya kemudian adalah kalau tadi kita bicara diferensiasi
dan fokus dari positioningnya akan dibangun kemana. Kalau memang punya bakso keju dan produknya keju, justru ini sangat intuitif gitu. Rebranding bakso Tuan Muda, bakso tipe apa yang akan di-push? Bakso ini tidak ada unsur wow-nya. Jadi kita dari panelis memutuskan untuk tidak dulu memberikan dana tambahan. Karena kami percaya Devina dan Lita bisa mengembangkan potensi ini sendiri dan kemudian juga tentu brand Tuan Mudanya nanti bisa berkembang menjadi besar ya. Sebenarnya sedikit kecewa karena kami berharap akan bisa membawa konsep baru kami menjadi terjadi gitu. Tapi sepertinya memang panelis juga kaget nih karena kami datang dengan membawa brand baru gitu yang panelis belum pernah dengar. Sebetulnya dapat atau tidak dapat, saya yakin dari brand ya bakso Tuan Muda mereka akan terus berkembang, develop karena mereka entrepreneur yang sejati, maksudnya fokus, kemudian juga komitmen di dalam situ. Jadi it's a matter of time, saya believe mereka akan sukses di situ. Saya akan bahas tentang Me Time Fresh, Mbak Diah dan Mbak Anissa ya. Kalau dari kami sih tadi kita coba produknya itu enak. Tetapi kita harap sebetulnya ada beberapa isu yang tadi sudah dibahas juga. Jadi kita pengennya dari Me Time Fresh itu juga lebih clear dan fokus dalam hal produk positioningnya seperti apa. Produk presentationnya seperti ini atau yang langsung minum? Langsung minum. Fokus go to marketnya yang mana sebetulnya, yang mau dikejar duluan. Karena kalau semua, ya semua pasti ada yang beli gitu. Tapi mana yang mau difokusin? Pengennya sebenarnya seperti kopi-kopi kekinian. Jadi yang mana yang tadi Rejub, sekarang kopi kekinian? Oleh karena itu, untuk Me Time Fresh, kami memutuskan untuk tidak memberikan tambahan modal untuk saat ini. Jadi jangan patah semangat, tapi terus difokuskan lagi, lebih semangat lagi supaya siapa tahu nanti ke depannya akan lebih bisa banyak yang lebih investasi ke depan. Sebenarnya saya sedih dengan diri saya sendiri ya, dengan kita gitu, karena sepertinya kami belum memiliki pendirian gitu untuk menentukan kemana sebenarnya bisnis model ini akan dibawa. Karena memang terlalu banyak planning, akhirnya kita nggak fokus. Tapi ini meyakinkan kami untuk segera memutuskan kita harus straight to the point, kita mau melangkah kemana. Mereka harus fokus, mereka harus lihat kembali strategi mana yang paling efisien untuk mengembangkan bisnisnya, baru memikirkan tambahan modal untuk mencapai tujuan itu. Oke, Mbak Tias dan Mbak Sukma, 4 saudara yang sudah jadi 5. Kita suka sama produknya, tapi kita lihat beberapa isu yang perlu di-overcome. Yang pasti tentunya marketing, yang seharusnya menjadi detak jantung yang paling kuat, itu terabaikan. Jadi mungkin itu menjadi salah satu fokus yang paling penting menurut saya ke depannya. Kalau memang fokusnya adalah jualannya retail B2B atau B2C, outsourcing. Nggak usah produksi sendiri. Food blogger itu sangat signifikan. Iya, betul. Artinya jantungnya kan, iya, tapi betul. udah berhenti, tapi dibiarin berhenti Iya. gitu. Dengan beberapa pertimbangan, kali ini kita memutuskan untuk memberi bantuan sebesar 5 juta rupiah. Saya ingin bantu lebih, so I trust in you, I trust in your team, I trust in the product. On top of the bantuan tadi, saya ingin injek 35 juta rupiah. Wow. Lega, seneng, kaget, antara percaya nggak percaya juga. Tapi ya, alhamdulillah. Ya, intinya saya ingin membantu karena ini adalah bisnis yang bagus dan mempunyai potensi bagus. Saya percaya produknya dapat diterima, terutama di Asia Tenggara. Dan untuk pemenang juragan kali ini adalah... Siapakah?
yang memenangkan Juragan Zaman Now untuk episode kali ini. Adalah 4 saudara. Dan mendapatkan tambahan Plus 10 juta rupiah because of this. wow, total Ya tadi mikirnya cuma dapat 5 juta, oh oke gitu. Tapi ternyata surprise dapat diinjak lagi 35 juta, terus ditambah lagi 10 juta. Itu agak shock ya. Kita pikir nggak akan nyampe segitu sih tadinya. Iya, terharu aja nggak nyangka kita bakal bisa dapat segitu. Ya gimana ya, rasa nggak percaya aja sih gitu. tepuk tangan paling meriah untuk para panelisnya yang sudah berbaik hati. Baik, siapakah ketiga calon juragan yang selanjutnya akan mempresentasikan usaha mereka di hadapan para panelis? Nah, saksikan terus Juragan Zaman Now season kedua hanya di Metro TV dan Juragan Zaman Now saatnya UMKM naik kelas. Saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Semangat selalu. Yeah. Komposisinya kan bawang merah Brebes, minyak kelapa sawit, garam. Seberapa gampang dapetin supply ini? Produknya betul-betul membuat saya Brebes milih. Tasted di palate saya. Coklatin menggunakan biji kakao criollo yang merupakan varietas kakao terbaik di dunia. Punya campaign Bangga Minum Coklat Indonesia itu gimana memang caranya untuk meningkatkan demand? Apakah memang akan signature-nya coklat bubuk? Satu kata setelah mencicipi bakmi ini. Nagih. Delicious. Enak. Bang Kalau Rex? saya kebetulan pelanggan sih. Pelanggan ya? Wah. Lihatnya kemana nih? Ke kamera atau ke kakak? Oh, kamera.